Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Santri-santri kelas 4 semuanya yang mana di rumah, mudah-mudahan santri semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi yang cerah ini, marilah kita lanjutkan belajar PAI-nya, melanjutkan materi minggu kemarin mengenai Asmaul Husna, yaitu yang pertama Al-Basir, yang kedua Al-Adlu, yang ketiga adalah Al-Adim. Pada kesempatan kali ini santri semuanya kelas 4, kita melanjutkan Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Adlu. Materi ini maaf ya santri semua, adalah materi terakhir sebelum kita melaksanakan ujian tengah semester atau PTS. Oke, langsung ya santri semuanya siapkan bukunya, kemudian buku paket ya, kemudian buku tulisnya juga, simak videonya. Kalau ada hal yang penting santri buat catatan atau ringkasannya di buku. Jadi ketika belajar itu akan lebih mudah dipahami dan lebih mudah diingat. Al-Adlu, santri semuanya bisa lihat di slide HP-nya masing-masing, layar HP-nya masing-masing, ada slide tulisan Al-Adlu. Di dalam bahasa Arabnya itu seperti itu ya santri semuanya, Al-Adlu. Apa artinya Al-Adlu? Al-Adlu artinya Maha Adil. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha adil. Apa itu adil? Yaitu menempatkan segala sesuatu dengan tepat. Jadi Allah itu senantiasa menempatkan sesuatu dengan tepat. Contohnya apa? Menempatkan ikan di air sehingga ikannya bisa hidup. Menjadikan siang yang terang untuk manusia bekerja, untuk kita semua bekerja ya. Kalau santri ya belajar, dan malam itu, malam yang gelap itu untuk kita semuanya beristirahat. Kemudian memberikan balasan kepada manusia, contohnya lagi ya, sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi kalau orang yang amal perbuatannya berupa kebaikan itu banyak, lebih banyak dari amal perbuatannya berupa kejahatan atau keburukan, nanti akan dibalas dengan surga. Kalau sebaliknya yang buruk atau yang jahat lebih banyak daripada kebaikannya, tentunya nanti dibalas masuk neraka. Ini adalah beberapa contoh dari Allah yang Maha Adil, Allah Al-Adlu. Kemudian keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat mutlak. Apa artinya mutlak? Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Jadi memang berasal dari Allah, tidak bisa diganggu gugat. Tidak seperti manusia. Misalnya kan ada pengadilan ya, pengadilan agama, pengadilan negeri dan seterusnya, yang di situ ada hakim yang memutuskan perkara secara adil. Seringkali ada oknum ya, ada beberapa hakim yang dapat disogok atau disuap, misalnya diberi uang ataupun diberi motor, diberi mobil, agar hakim ini memutuskan perkara atau permasalahan sesuai dengan pesanan yang memberikan suap, yang memberikan sogok, kayak tadi uang atau mobil atau motor. Lah,
Kalau demikian, hakim ini yang disogok, yang disuap tentunya akan memutuskan perkara, memutuskan persoalan dengan tidak adil atau berat sebelah kepada yang menyuap, kepada yang menyogok si hakim ini. Ini contoh bahwasanya manusia itu seringkali tidak adil, dapat disuap, dapat disogok. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang keputusannya itu selalu adil, tidak dapat dipengaruhi, diganggu gugat, apalagi disogok dan disuap, itu tidak mungkin. Begitu ya santri semuanya, maksudnya keadilan Allah yang bersifat mutlak, yang tidak dapat dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Kemudian berasal dari Allah dan berlaku kepada semua makhluknya. Keadilannya Allah sebagai Al-Adlu yang mempunyai Asmaul Husna Al-Adlu itu berlaku untuk semua makhluknya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita sebagai orang Islam diberikan rezeki, kehidupan, makanan, uang, dan seterusnya. Begitupun orang yang bukan Islam, artinya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan kehidupan, diberikan rezeki berupa uang, kesehatan, dan seterusnya. Sama, ini adalah bukti bahwasanya di dunia ini Allah itu maha adil kepada semua makhluknya dengan memberikan rezeki. Lain ceritanya atau berbeda ceritanya ketika di akhirat kelak. Ketika di akhirat, rahmatnya Allah itu diperuntukkan hanya untuk hamba-hambanya atau orang-orang yang mau menyembahnya saja, orang-orang Islam saja, begitu ya. Jadi kalau di akhirat ya hanya orang Islam yang akan diberikan rahmat berupa ampunan, nanti dimasukkan ke dalam surga. Misalnya punya kejahatan sedikit, dimasukkan neraka dulu, nanti tetap dimasukkan surga, tidak selama-lamanya di neraka, karena manusia tidak mungkin ada yang tidak berbuat dosa. Tetapi berbeda ketika misalnya orang yang tidak menyembah Allah, non-Islam, mereka ketika di akhirat tidak akan memperoleh rahmatnya Allah. Kalau masuk neraka, selama-lamanya akan masuk neraka. Begitu ya santri semuanya. Itu diingat-ingat perbedaan keadilan Allah di dunia dan di akhirat. Oke ya, lanjut ya. Geser dulu. Oke. Kemudian kita sebagai orang Islam juga harus meneladani Asmaul Husnanya Allah, yaitu Al-Adlu, yang maha adil. Kita juga harus berbuat adil atau harus bijaksana. Contohnya pernah Nabi Muhammad, ini di zaman Nabi ya, Nabi Muhammad SAW ketika sudah menjadi pemimpin negara atau menjadi khalifah, pemimpin negara, sudah menyatukan Mekah dan Madinah, itu kan membuat aturan-aturan hukum. Kalau ada yang mencuri, itu akan dihukum. Kalau mencurinya berat, itu dipotong tangan ya, karena menggunakan hukum Islam. Tetapi aturannya sangat ketat. Tidak sembarangan orang karena mencuri terus kemudian dipotong tangan, tidak seperti itu. Ada aturan yang ketat. Ya, Nabi pernah bicara di hadapan umatnya, di hadapan pengikutnya, bahwasanya barang siapa yang mencuri akan dihukum oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika putrinya beliau itu yang mencuri, yaitu siapa? Fatimatus Zahra, Sayyidah Fatimatus Zahra misalnya mencuri juga akan dipotong tangannya meskipun putrinya sendiri. Ini adalah salah satu contoh sikap adilnya Nabi Muhammad SAW, sikap bijaksananya Nabi Muhammad SAW. Misalnya kita juga harus
Harus bijaksana ya santri semuanya. Misalnya kalau kita salah, kita harus berani mengaku salah. Ini salah satu contoh yang adil kepada diri sendiri dan orang lain. Kalau orang lain lebih berprestasi, lebih berprestasi ya dari kita juga harus berani mengakui keunggulan orang lain yang lebih berprestasi. Itu salah satu sikap atau contoh sikap bijaksana kita, diri kita ya, harus adil atau bijaksana kepada diri sendiri dan juga orang lain. Mungkin itu ya santri semuanya yang dapat Pak Amir jelaskan mengenai al-adlu. Santri semuanya jangan lupa dicek-cek bukunya juga, dibaca-baca juga. Meskipun ini sudah Pak Amir ringkaskan ya dari 2 buku, PAI Erlangga dan Kemendikbud. Oke, kita lanjut ke Asmaul Husna yang ketiga. Yang ketiga adalah Al-Adim. Tulisannya seperti itu bahasa Arabnya ya. Santri semuanya lihat di layar HP-nya masing-masing. Al-Adim. Apa artinya Al-Adim? Yaitu Maha Agung. Maha Agung. Kita sering beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Jadi Allah itu Al-Adim. Allah itu Maha Agung. Maha Agungnya Allah itu dapat dilihat. Taunya dari mana? Kalau Allah itu Maha Agung, tentunya yang pertama dari ciptaannya. Ciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta ini, di muka bumi ini ya, seluruh jagat raya ini. Ada planet-planet, ada manusia, hewan, tumbuhan, laut, gunung, sungai, semuanya ini sangat luar biasa kalau diteliti, dikaji oleh para pakar, para ahli, para sarjanawan begitu. Semuanya akan kagum, semuanya akan takjub terhadap ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada orang yang gara-gara meneliti nyamuk yang sangat kecil itu sampai masuk Islam, orangnya non-Islam sebelumnya, kemudian masuk Islam. Ini salah satu bukti bahwasanya Allah itu Maha Agung. Kita tahunya Maha Agungnya Allah dilihat dari semua makhluk ciptaannya. Karena semua makhluk ciptaan Allah itu nantinya akan menunjukkan atau akan memberitahukan kepada kita bahwasanya oh iya, Allah itu memang Maha Agung. Itu yang pertama. Yang kedua, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di atas segala-galanya. Kan di kehidupan ini ya, kehidupan ini santri semuanya kita tahu ada presiden, orang nomor 1 misalnya di negara Indonesia itu Pak Jokowi. Itu kan punya keagungan, bisa memerintah kepada siapapun bawahannya, polisi, TNI, menteri, bupati, gubernur, camat dan seterusnya. Itu punya keagungan. Misalnya raja-raja waktu zaman dulu ya, itu raja-raja, ataupun kalau di negara lain biasanya bukan presiden tetapi raja, orang nomor 1-nya raja. Ataupun kalau zaman dulu sultan gitu ya, dan lain-lain. Sultan di Jogja kan ada Sultan Hamengkubuwono I dan seterusnya. Itu semuanya punya keagungan, bisa memerintahkan, bisa mengatur segala hal yang berada di wilayahnya. Yang perlu diingat santri, keagungan Allah itu di atas atau lebih dari keagungan presiden, keagungan raja-raja, keagungan sultan dan lain-lain. Buktinya apa? Bahwasanya presiden, raja-raja, sultan dan seterusnya tunduk kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bisa meninggal, mereka bisa sakit dan seterusnya. Artinya mereka itu tunduk kepada kehendak yang telah ditakdirkan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu ya santri semuanya, keagungan Allah di atas segala galanya. Kemudian kita diperintahkan untuk bertasbih. Bertasbih diingat-ingat yaitu membaca subhanallah. Itu namanya kalimat tasbih untuk mensucikan asma Allah yang maha agung. Jadi kalau kita lihat segala hal yang luar biasa, kan kita seringkali baca subhanallah, ada petir subhanallah, gitu ya santri semuanya. Itu karena keagungan Allah yang membuat petir misalnya begitu. Perintah ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 96. Bunyinya santri semuanya bisa dilihat, fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih, maka sucikanlah atau maka bertasbihlah, bismi rabbika, kepada Tuhanmu, kepada nama Tuhanmu ya, kepada nama Tuhanmu, kepada asma Tuhanmu, rabbikal azim, yang maha agung. Itu ada di buku, santri semuanya bisa lihat. Ya, diingat-ingat santri semuanya, kita diperintahkan untuk mensucikan asma Allah yang maha agung dengan membaca tasbih. Bunyinya subhanallah. Begitu ya santri semuanya. Kemudian kita sebagai orang Islam juga harus meneladani asmaul husna atau sifat al-azimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perintah Allah ya tentunya ibadah, ada sholat, ada zakat, puasa, haji, umroh, rukun Islam gitu ya. Kemudian juga amal soleh, sodako, infak, menolong orang dan seterusnya, berkata yang baik, membagikan ilmu pengetahuan, itu juga kebaikan perintah Allah. Kemudian larangannya tentunya meninggalkan ibadah, tidak sholat, tidak baca Quran, itu juga tidak baik. Dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, mencuri, iri, dengki, dendam, marah dan seterusnya banyak sekali. Kita harus bisa menghindarinya atau menjauhinya. Kemudian serta mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya Nabi itu banyak sekali, kita semestinya harus mengikutinya. Misalnya kepada orang tua berkata yang baik. Kalau kita orang Jawa, kita pakai bahasa Jawa, kromo inggil. Santri semua kan belajar bahasa Jawa, ada bahasa krama, krama inggil, krama yang halus, ditujukan ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua, terlebih lagi orang tua kita sendiri. Itu salah satu sunnah Nabi juga. Kemudian kepada yang tua itu menghormati, kepada yang muda itu menyayangi, pada guru menghormati karena lebih tua, kepada adiknya menyayangi, misalnya mengajari pelajaran ketika adik nggak bisa, menemaninya membersihkan, mencuci sepatunya misalnya. Itu salah satu kasih sayang pada yang lebih muda. Misalnya makan dengan tangan kanan, tidur miring ke kanan atau miring ke atas, masuk masjid dengan kaki kanan, keluar masjid dengan kaki kiri, masuk WC dengan kaki kiri, keluar WC dengan kaki kanan. Banyak sekali sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari yang semestinya kita amalkan. Begitu ya santri semuanya, nanti bisa buat contoh sendiri. Kalau meneladani Nabi Muhammad itu memang banyak sekali, tinggal santri baca-baca atau tanya kepada ayah bunda, nanti tinggal diamalkan dalam kehidupannya sendiri. Oke ya santri semuanya, pada pertemuan kali ini materinya sudah selesai, bab Asmaul Husna, pelajaran ketiga. Untuk ujian penilaian tengah semester 1 ini materinya hanya sampai pelajaran 3 ini. Nanti Pak Amir jelaskan di Google Classroom pelajaran 1 di buku PAI halaman berapa,
pelajaran 2 halaman berapa, pelajaran 3 halaman berapa, biar nanti santri semuanya bisa mulai belajar dari sekarang, karena Senin besok itu tanggal 14 sudah penilaian tengah semester. Ini nanti untuk bab pelajaran 3 ini nanti juga Pak Amir ada tugas. Nanti Pak Amir tuliskan di Google Class biar santri langsung paham, langsung ingat, langsung mengerjakan, langsung belajar. Oke ya santri semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, selalu jaga kesehatan dan semangat dalam belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.